Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasalnya ke-12 ayat 1-6. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, ia menjadi najis selama 7 hari, sama seperti ia najis pada hari-hari ia mendapat haid. Pada hari ke-8 haruslah dipotong kulit khitan anak itu. Selanjutnya selama 33 hari perempuan itu harus menantikan penahiran dari darah nifas. Ia tidak boleh menyentuh apapun yang kudus dan tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai genap hari-hari penahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, ia menjadi najis selama 2 minggu, sama seperti ia najis pada waktu mendapat haid. Selanjutnya selama 66 hari ia harus menantikan penahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari penahirannya, ia harus membawa untuk anak laki-laki atau anak perempuan seekor domba berumur setahun sebagai kurban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai kurban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan kepada imam." Teks firman Tuhan seperti yang kita baca pada hari ini cukup tergolong menantang untuk dipahami dan dimaknai dengan tetap mewaspadai diri agar tidak berujung pada sebuah kesimpulan yang justru mensimplifikasi sesuatu, bahkan menghasilkan sikap yang cenderung mendiskreditkan suatu kelompok. Pada perikop ini terdapat beberapa pokok dilema yang perlu dikritisi secara mendalam oleh setiap pembaca. Misalnya, mengapa seorang perempuan yang baru melahirkan justru digolongkan ke dalam kondisi tidak tahir? Kemudian, kenapa pula kelahiran bayi perempuan membuat si ibu harus menunggu masa pentahirannya lebih lama dari kelahiran bayi laki-laki? Kehadiran teks seperti ini di dalam Alkitab sebenarnya cukup menampilkan kondisi nyata kehidupan bangsa Israel kuno. Kita pun perlu membacanya secara kritis agar tidak menghasilkan sikap hidup yang semakin melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan. Kita juga perlu mengakui bahwa sebagian besar kehidupan di hampir kebanyakan kebudayaan di dunia ini masih menempatkan perempuan sebagai kelompok yang dianggap lebih lemah dengan status yang lebih rendah dari laki-laki. Tidak sedikit perempuan yang harus mengalami tindakan kekerasan hanya karena statusnya sebagai perempuan. Oleh sebab itu, diperlukan kedewasaan dan wawasan yang bersedia untuk membaca teks-teks seperti Imamat 12 secara lebih objektif dan adil. Pada satu sisi, teks ini memang terkesan sangat menyudutkan perempuan dibanding laki-laki. Namun secara garis besar, terkait nilai kekudusan yang begitu ditekankan pada kehidupan bangsa Israel kuno, kehadiran peraturan seperti ini telah membuka peluang bagi para perempuan untuk mendapatkan waktu pemulihan pasca kondisi yang harus mereka alami sampai tiba waktunya penahiran. Kita juga perlu menyadari bahwa selama menunggu proses penahiran ini, mereka tidak mesti diperlakukan secara tidak adil, apalagi menjadi objektifikasi laki-laki. Justru dengan kehadiran proses penahiran tersebut menunjukkan bahwa para perempuan, meski mengalami masa tidak tahir akibat suatu kondisi alamiah, tetap mendapatkan jaminan untuk kembali mengalami kondisi tahir di hadapan Tuhan. Melalui peraturan ini, Tuhan menunjukkan bahwa selalu ada peluang untuk tahir di hadapannya, yakni ketika pemulihan terjadi pada hidup umatnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kekayaan firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Tuhan, untuk dapat memahami firman-Mu dengan sikap adil dan wawasan yang dibentuk oleh hikmat dari Tuhan. Mampukan kami juga untuk menghasilkan sikap hidup yang adil terhadap sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.